Mas, kenapa kamu tinggalin aku sendirian? Aku sudah sukses, Mas. Sudah bisa membahagiakan kamu. Aku sudah tahu semua kebusukanmu. Jangan menuduhku yang tidak kasar, Kakak. Kenapa kamu mirip sekali denganku, suamiku? Ini tidak mungkin. Apakah aku hanya halusinasi? 5 tahun, Kayla bekerja di Amerika demi mengubah nasib keluarganya. Selama 5 tahun, ia berhasil menjadi orang terkaya nomor 1 di Amerika. Ia melakukan itu demi suami tercintanya. Dan setelah 5 tahun memendam rindu kepada sang suami, akhirnya Kayla pulang. Tapi saat kembali ke rumah, ia justru menemukan makam suaminya sendiri di belakang rumah. Ia percaya, ia menangis, ia hancur. Hingga suatu malam, dari kandang ayam tua milik ibunya yang sudah lama tidak digunakan, terdengar suara rintihan yang tidak seharusnya ada. Dan ketika pintu itu dibuka, ternyata... Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit pagi di Amerika terlihat pucat dari balik jendela apartemen kecil itu. Kayla berdiri diam, memegang secangkir kopi yang sudah dingin sejak lama. Jam di dinding menunjukkan pukul 5 subuh. Waktu di mana sebagian orang masih terlelap, sementara hidup Kayla sudah dipaksa berlari sejak mata terbuka. Ia baru saja menyelesaikan shift malamnya. Seragam kerja masih melekat di tubuhnya. Bau logam dan keringat bercampur menjadi satu. Tangannya gemetar bukan karena dingin, tapi karena lelah yang sudah menumpuk bertahun-tahun. 5 tahun. 5 tahun Kayla hidup di negeri orang tanpa keluarga, tanpa pelukan, tanpa tempat bersandar. Hari-harinya hanya berisi kerja, pulang, tidur sebentar, lalu kembali bekerja. Tidak ada libur panjang, tidak ada akhir pekan yang benar-benar tenang. Yang ada hanya satu hal yang terus ia pegang erat dalam hati: keluarga. Setiap kali rasa lelah itu hampir mengalahkannya, Kayla selalu membuka galeri ponselnya. Foto Avan tersenyum di depan rumah, foto Bayu yang masih terlihat polos. Foto rumah sederhana yang menjadi alasan ia bertahan sampai hari ini. Ia datang ke Amerika bukan karena ambisi menjadi kaya. Ia datang karena ingin hidup mereka berubah. Ia ingin Avan tidak lagi bekerja serabutan. Ia ingin Bayu bisa hidup layak tanpa kekurangan. Ia ingin rumah itu suatu hari menjadi tempat pulang yang hangat. Setiap bulan, tanpa pernah terlambat, Kayla mengirimkan uang dalam jumlah besar, kadang hampir seluruh gajinya. Ia tidak pernah bertanya uang itu dipakai untuk apa. Ia tidak pernah meminta laporan. Bagi Kayla, kepercayaan adalah bentuk cinta tertinggi. Yang penting kalian cukup, begitu pesan Kayla di setiap transfer. Avan selalu membalas dengan kalimat singkat, mengabarkan keadaan rumah, mengucapkan terima kasih, dan menyelipkan doa agar Kayla selalu sehat. Bayu lebih banyak bicara. Ia sering meminta tambahan dengan alasan kebutuhan mendadak, renovasi kecil, atau biaya tak terduga. Kayla selalu mengiyakan. Ia percaya. Di balik semua itu, Kayla menyimpan rindu yang tak pernah ia ucapkan. Rindu makan di meja yang sama. Rindu mendengar suara pintu rumah terbuka. Rindu pulang tanpa harus menghitung jam kerja. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan menatap langit dari balkon sempit. Lampu kota berkilauan, tapi tidak pernah terasa hangat. Kadang air mata jatuh begitu saja tanpa alasan jelas. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini hanya sementara. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi bagi Kayla, itu harga yang harus dibayar untuk masa depan. Ia tidak tahu, di saat ia sedang berjuang mati-matian di negeri orang, kepercayaan yang ia titipkan perlahan berubah menjadi senjata. Ia tidak tahu bahwa rumah yang ia perjuangkan sedang menuju kehancuran. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum orang-orang yang ia percaya, ada kebohongan yang tumbuh diam-diam.
Pagi itu, Kayla menarik napas panjang sebelum kembali berbaring. Ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Bayu. Hanya berisi sapaan singkat. Kayla tersenyum tipis. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa hidupnya sedang berjalan menuju satu malam paling gelap, yang akan menghapus seluruh keyakinan yang selama ini ia pegang. Pagi di Amerika selalu datang terlalu cepat bagi Kayla. Jam belum menunjukkan pukul 7, namun tubuhnya sudah kembali berdiri di depan cermin kamar mandi sempit. Matanya sedikit bengkak, bekas kurang tidur yang tak pernah benar-benar hilang. Ia membasuh wajah, menatap pantulan dirinya sendiri, lalu menghela napas panjang seolah sedang menguatkan hati sebelum kembali ke medan perang yang sama. Di meja kecil dekat jendela, ponselnya tergeletak dengan layar menyala. Notifikasi bank muncul, gaji bulanannya telah masuk. Kayla duduk perlahan. Jari-jarinya bergerak cepat membuka aplikasi perbankan. Tanpa menghitung ulang, tanpa menimbang kebutuhan pribadinya, ia langsung mengetik nominal transfer yang besar, hampir seluruh hasil kerjanya selama sebulan. Tujuan transfernya hanya satu, rumah. Sebelum menekan tombol kirim, Kayla menutup mata sejenak. Bibirnya bergerak pelan, melantunkan doa yang selalu sama setiap bulan. Ia memohon agar uang itu membawa kebaikan, agar Afan dan Bayu selalu sehat, agar rumah tetap berdiri utuh, agar semua pengorbanannya tidak sia-sia. Setelah itu, ia menekan tombol konfirmasi. Transaksi berhasil. Kayla tersenyum kecil, seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban berat dari pundaknya. Baginya, mengirim uang bukan soal angka. Itu adalah bukti cinta, bukti tanggung jawab, dan bukti bahwa ia masih menjadi bagian dari rumah itu meski tubuhnya berada ribuan kilometer jauhnya. Beberapa menit kemudian, pesan masuk dari Afan. Ia mengabarkan bahwa rumah baik-baik saja. Mengatakan Bayu sedang membantu mengurus beberapa hal. Mengucapkan terima kasih, disertai doa yang singkat namun tulus. Kayla membacanya berulang kali, seakan kata-kata itu bisa menggantikan pelukan yang tak ia dapatkan. Tak lama setelah itu, Bayu mengirim pesan menyusul. Pesannya lebih panjang. Ia menuliskan banyak hal tentang kebutuhan rumah, tentang biaya yang tiba-tiba membengkak, tentang keadaan ekonomi yang katanya semakin sulit. Di akhir pesan, Bayu menambahkan permintaan tambahan dana. Nada pesannya santai, seolah permintaan itu hal yang wajar. Kayla membaca perlahan. Ia tidak merasa curiga, ia hanya merasa kasihan. Tanpa bertanya pada Afan lebih jauh, Kayla kembali membuka aplikasi bank dan mengirimkan uang tambahan. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari rangkaian panjang keserakahan. Hari-hari Kayla berlalu dengan pola yang sama. Kerja, pulang, transfer uang, lalu tidur dengan rasa lega sementara. Ia tidak pernah meminta laporan penggunaan uang. Ia tidak pernah menanyakan detail. Dalam pikirannya, selama rumah aman dan keluarga utuh, semuanya sudah cukup. Sesekali, Afan mengingatkan agar Kayla tidak terlalu memaksakan diri. Ia menyarankan agar sebagian uang disimpan. Bayu juga ikut menimpali, namun dengan cara berbeda. Ia selalu mengatakan bahwa hidup di kampung tidak semudah yang dibayangkan, bahwa kebutuhan terus bertambah. Kayla memilih mendengarkan keduanya tanpa membedakan. Di tengah kesibukan dan jarak yang panjang, kepercayaan menjadi satu-satunya jembatan. Kayla tidak menyadari bahwa jembatan itu perlahan rapuh. Bahwa uang yang ia kirim dengan doa justru mulai mengubah wajah orang-orang yang ia cintai. Di malam hari, Kayla kembali berdiri di balkon apartemennya. Angin dingin menusuk kulit. Ia menatap lampu kota yang berkelip, lalu mengirim pesan singkat ke grup keluarga. Ia menulis bahwa ia rindu. Tidak ada yang membalas malam itu. Malam itu, Kayla baru saja merebahkan tubuhnya di atas kasur sempit apartemennya. Lampu sudah dipadamkan. Kota di luar jendela masih hidup, namun kepalanya terasa kosong. Badannya lelah, pikirannya penat, dan matanya berat, seperti dipaksa menutup. Baru beberapa menit ia terlelap, ponselnya bergetar keras di atas meja kecil. Sekali, dua kali, terus bergetar tanpa henti. Kayla terbangun dengan jantung berdebar.
Jam di layar ponsel menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Nomor yang tertera adalah nomor Bayu. Perasaan tidak enak langsung menyusup ke dadanya. Dengan tangan gemetar, Kayla mengangkat panggilan itu. Suara Bayu terdengar berbeda, serak, terbata, nafasnya tidak teratur, seperti orang yang baru saja berlari atau menangis terlalu lama. Kayla langsung duduk. Belum sempat ia bertanya apapun, Bayu lebih dulu berbicara. Suaranya pecah, kata-katanya terputus-putus. Ia menyebut nama Afan berkali-kali, lalu terdiam cukup lama, seolah sedang mencari keberanian untuk melanjutkan. Kayla menggenggam ponsel erat-erat. Saat kata itu akhirnya keluar dari mulut Bayu, dunia Kayla seperti berhenti bergerak. Afan telah meninggal. Kalimat itu terdengar begitu sederhana, namun menghantam dada Kayla seperti benda keras. Nafasnya tercekat, tenggorokannya kering. Ia mencoba bertanya, namun suaranya tidak keluar. Bayu terus bicara, menjelaskan tentang sakit mendadak, tentang kondisi yang katanya memburuk dengan cepat, tentang kepanikan yang tidak sempat diatasi. Kayla tidak benar-benar mendengar penjelasan itu. Yang ia dengar hanya satu hal, suaminya tidak ada lagi. Ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke kasur. Kayla menunduk, memeluk lututnya sendiri. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak agar tidak terdengar tetangga. Air mata mengalir deras, membasahi bantal, spray, dan bajunya yang masih ia kenakan. Ia mencoba berdiri, namun kakinya lemas. Tubuhnya bergetar hebat. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia tidak bisa berpikir, tidak bisa bernapas dengan benar. Di negeri asing, tanpa keluarga, tanpa pelukan, Kayla menerima kabar paling menghancurkan dalam hidupnya seorang diri. Beberapa menit kemudian, ponselnya kembali berbunyi. Pesan masuk dari Bayu. Sebuah foto terlampir. Foto itu menunjukkan sebuah makam sederhana di belakang rumah. Tanah merah yang masih terlihat baru. Sebuah nisan kecil dengan nama Afan tertulis di atasnya. Kayla menatap foto itu lama. Matanya buram oleh air mata. Namun ia tetap mengenali tulisan itu. Nama yang selama ini menjadi alasan ia bertahan hidup. Ia menempelkan ponsel itu ke dadanya. Seolah dengan begitu ia bisa merasakan kehadiran Afan untuk terakhir kalinya. Mulutnya bergetar menyebut nama suaminya berulang kali. Doa-doa terucap tanpa suara, terpotong oleh tangis yang tak kunjung berhenti. Malam itu terasa sangat panjang. Kayla tidak tidur. Ia duduk di lantai apartemen sampai pagi, memandangi foto makam itu berkali-kali. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa semua ini harus terjadi saat ia berada sejauh ini? Mengapa ia tidak pulang lebih cepat? Mengapa ia memilih uang daripada kebersamaan? Namun di tengah semua penyesalan itu, ada satu hal yang Kayla lakukan tanpa ragu. Ia percaya. Ia percaya pada adiknya, ia percaya pada foto itu. Ia percaya bahwa Afan benar-benar telah pergi. Dan kepercayaan itulah yang akan membiarkan kebohongan terbesar tumbuh tanpa perlawanan. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Cahaya matahari yang menembus jendela apartemen justru terasa menyilaukan mata Kayla yang sembab. Ia belum tidur sama sekali. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berputar di satu titik yang sama. Foto makam itu. Kayla kembali membuka ponselnya. Jarinya menyentuh layar dengan hati-hati, seolah takut jika gambar itu menghilang. Makam sederhana di belakang rumah. Tanah merah. Sebuah nisan kecil dengan nama Afan tertulis jelas. Tidak ada bunga, tidak ada atap. Terlihat sunyi dan dingin. Bayu kembali mengirim pesan pagi itu. Ia mengatakan bahwa pemakaman dilakukan sederhana karena keadaan mendesak. Ia menulis bahwa semua itu sudah sesuai kemampuan mereka. Ia meminta Kayla untuk ikhlas dan kuat. Kayla membaca pesan itu berulang kali. Ia ingin pulang. Ia sangat ingin pulang. Namun jadwal kerja, kontrak, dan kondisi finansial membuatnya terjebak. Tiket mendadak mahal, cuti sulit didapat. Dunia seolah sepakat untuk menahannya tetap di sana, jauh dari semua yang sedang runtuh. Dengan tangan gemetar, Kayla mengirim pesan suara.
Suaranya pecah saat mengucapkan terima kasih pada Bayu karena sudah mengurus semuanya. Ia meminta maaf karena tidak bisa berada di sana. Ia menitipkan doa untuk Afan. Bayu membalas dengan cepat. Ia mengatakan agar Kayla tidak menyalahkan diri sendiri. Ia berjanji akan menjaga rumah, makam, dan semua peninggalan Afan. Kalimat itu sedikit menenangkan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut tebal. Kayla kembali bekerja, namun tubuhnya bergerak tanpa jiwa. Setiap sudut kota terasa asing. Setiap suara keras membuatnya terkejut. Setiap malam ia terbangun dengan napas terengah, membayangkan Afan sendirian di tanah yang dingin. Ia sering menangis di kamar mandi kantor, mengusap air mata sebelum kembali ke meja kerja, berpura-pura baik-baik saja. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang ia bawa di dalam dadanya. Sesekali, Bayu mengirim foto makam Afan. Kadang terlihat dari jauh, kadang lebih dekat. Selalu tampak sama, sunyi, tidak terurus. Kayla merasa bersalah setiap kali melihatnya. Ia mengirim uang tambahan agar makam itu dirawat dengan baik. Bayu menerima tanpa banyak kata. Waktu berlalu pelan namun kejam. Bulan berganti tahun. Luka Kayla tidak benar-benar sembuh, hanya tertutup oleh rutinitas. Ia belajar hidup dengan kehilangan. Ia berhenti menunggu pesan Afan. Ia berhenti berharap mendengar suaranya. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar ia lepaskan. Rasa bersalah. Setiap kali melihat foto makam itu, Kayla selalu merasa ada sesuatu yang tertinggal. Perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada bagian dari kisah ini yang tidak lengkap. Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia segera menepisnya. Ia terlalu lelah untuk curiga. Di balik keikhlasan yang ia paksa tumbuhkan, Kayla tidak tahu bahwa makam itu bukan tempat peristirahatan siapapun. Bahwa tanah itu tidak pernah digali cukup dalam. Bahwa foto-foto yang ia simpan sebagai kenangan justru adalah fondasi dari kebohongan panjang yang akan menghancurkan segalanya. Dan di tempat lain, tidak jauh dari rumah itu, seseorang masih bernapas dalam kegelapan, menunggu tanpa tahu apakah hari esok akan datang. 5 tahun setelah malam paling gelap itu, Kayla akhirnya berdiri di bandara tanah kelahirannya. Udara terasa berbeda. Lebih lembab, lebih hangat. Namun entah mengapa, dada Kayla justru terasa dingin. Ia menenteng koper besar berisi pakaian dan mimpi yang selama ini ia kumpulkan jauh dari rumah. Tidak ada yang menjemput. Kayla berdiri sejenak di pintu kedatangan, memandang wajah-wajah asing yang lalu lalang. Dulu, Afan selalu menjadi orang pertama yang ia cari. Kini, yang tersisa hanya ingatan yang menusuk pelan. Bayu datang terlambat. Wajahnya terlihat berubah. Lebih kurus, matanya cekung, senyumnya kaku. Ia memeluk Kayla singkat, terlalu singkat untuk ukuran pertemuan setelah 5 tahun. Kayla tidak bertanya apa-apa. Perjalanan menuju rumah terasa sunyi. Bayu lebih banyak diam. Ia hanya menjawab seperlunya. Kayla menatap jalanan yang terasa asing, meski pernah ia hafal di luar kepala. Banyak yang berubah, banyak yang terasa hilang. Saat mobil berhenti di depan rumah, Kayla turun perlahan. Rumah itu masih berdiri di tempat yang sama, namun rasanya tidak lagi menyambut. Cat dindingnya mengelupas, pagar berkarat, beberapa jendela tampak kosong tanpa gorden. Kayla melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam rumah, banyak barang tidak lagi berada di tempatnya. Lemari tampak kosong, perabot yang dulu ada menghilang. Dinding terasa lebih kosong dari yang ia ingat. Kayla menoleh ke arah Bayu, namun adiknya itu menghindari tatapannya. Bayu berkata bahwa sebagian barang dijual untuk biaya hidup. Ia berkata semua itu dilakukan demi bertahan setelah Afan pergi. Suaranya terdengar datar, seperti orang yang sudah menghafal cerita itu terlalu lama. Kayla mengangguk pelan. Malam pertama di rumah itu terasa asing. Kayla tidur di kamar yang dulu ia tempati bersama Afan. Bau lama masih tersisa, namun terasa bercampur dengan sesuatu yang tidak ia kenali.
Ia memejamkan mata, berharap bisa beristirahat setelah perjalanan panjang. Namun tidur tidak datang. Setiap suara kecil membuatnya terjaga. Angin yang menyentuh jendela terdengar seperti langkah. Kayla bangkit dan duduk di tepi ranjang. Ia menatap ke sekeliling kamar yang dulu penuh tawa. Kini terasa dingin dan kosong. Keesokan harinya, Kayla mulai menyadari tatapan-tatapan aneh dari tetangga. Beberapa menyapa dengan canggung, beberapa menghindari pandangannya. Ada bisik-bisik yang terhenti saat ia lewat. Kayla merasakannya, namun memilih diam. Ia belum siap menghadapi apapun. Ia hanya ingin menata ulang hidupnya. Ia ingin berdamai dengan masa lalu. Ia ingin melanjutkan hidup di rumah yang dulu ia tinggalkan dengan penuh harapan. Namun rumah itu menyimpan terlalu banyak rahasia. Di sudut halaman belakang, Kayla melihat makam Avan dari kejauhan. Tanahnya terlihat lebih keras dari yang ia bayangkan. Nisan kecil itu berdiri miring. Kayla berhenti melangkah, menatapnya lama tanpa berani mendekat. Perasaan tidak nyaman kembali muncul. Dan untuk pertama kalinya sejak ia percaya pada kabar kematian itu, Kayla merasa bahwa kepulangannya mungkin bukan awal yang ia harapkan, melainkan pintu menuju kebenaran yang selama ini terkubur. Ketukan itu terdengar pelan, tapi cukup untuk membuat Kayla berhenti bergerak. Pagi itu ia sedang menyapu ruang tamu, mencoba menata rumah yang terasa asing sejak ia kembali. Bayu belum pulang sejak subuh, katanya ada urusan di luar. Kayla berjalan ke pintu dan membukanya perlahan. Seorang pria berdiri di depan rumah. Wajahnya datar. Pakaiannya rapi, namun sorot matanya tajam. Ia menyebut nama Kayla dengan suara tenang, lalu menanyakan keberadaan seseorang yang tidak pernah ia kenal secara langsung. Nama Avan. Kayla terdiam sejenak, dadanya terasa mengeras. Ia menjelaskan bahwa Avan sudah meninggal. Pria itu mengangguk, seolah sudah mendengar jawaban itu berkali-kali. Ia lalu menyerahkan selembar kertas berisi rincian utang yang jumlahnya membuat kepala Kayla berdenyut. Kayla menutup pintu dengan tangan gemetar. Siang harinya, ketukan itu datang lagi. Kali ini orang yang berbeda. Cerita yang sama, nama yang sama, jumlah utang yang bahkan lebih besar. Kayla mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba menghubungi Bayu, namun panggilannya tidak diangkat. Hari berikutnya, ketukan itu kembali terdengar. Dan hari setelahnya, seakan rumah itu telah ditandai sebagai tempat yang harus terus didatangi. Kayla duduk di ruang tamu dengan tumpukan kertas di depannya. Angka-angka itu tidak masuk akal. Ia mencoba menghitung, mencoba memahami, namun semua terasa kabur. Ia tidak pernah mengetahui Avan memiliki utang sebesar itu. Avan selalu berhati-hati. Ia selalu melaporkan keadaan rumah dengan jujur. Sore itu, Bayu akhirnya pulang. Wajahnya terlihat gelisah. Kayla langsung menyodorkan kertas-kertas itu ke hadapannya. Ia bertanya dengan suara tertahan, berusaha tetap tenang. Bayu menghela napas panjang sebelum berbicara. Ia mengatakan bahwa semua itu adalah utang lama Avan. Ia mengaku Avan sempat terdesak sebelum meninggal. Ia menambahkan bahwa para penagih itu memanfaatkan keadaan Kayla yang baru pulang. Nada bicaranya terdengar meyakinkan. Kayla ingin marah, ingin berteriak, namun ia menahan diri. Ia memilih percaya sekali lagi. Ia mengingat wajah Avan yang selalu menahan beban sendirian. Ia berpikir mungkin suaminya memang tidak ingin ia tahu segalanya. Namun kegelisahan tidak mau pergi. Malam itu, Kayla sulit tidur. Setiap suara di luar rumah terdengar seperti langkah orang asing. Ia menatap langit-langit kamar, memikirkan angka-angka yang terus berputar di kepalanya. Ia mulai menyadari bahwa kepulangannya tidak hanya membawa kenangan, tetapi juga masalah yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Keesokan harinya, seorang tetangga menyapanya dengan nada ragu. Tatapannya tidak seperti orang yang sekadar penasaran. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang ingin dikatakan namun ditahan. Kayla tersenyum sopan dan melanjutkan langkah. Ia belum tahu bahwa utang itu hanyalah permukaan, bahwa kebohongan yang ia percaya selama ini memiliki akar yang jauh lebih dalam. Dan bahwa setiap ketukan di pintu bukan hanya tentang uang, melainkan tentang kebenaran yang sedang berusaha masuk ke dalam hidupnya.
Pagi itu, Kayla berdiri di belakang rumah, menatap makam Afan dari jarak beberapa langkah. Embun masih menempel di rumput liar yang tumbuh tak beraturan. Udara terasa lembab, namun keringat dingin justru mengalir di punggungnya. Sudah beberapa hari ia menunda mendekat. Ada perasaan aneh setiap kali matanya tertuju ke arah nisan kecil itu. Bukan rindu, bukan duka, melainkan sesuatu yang lebih mengganggu, seperti bisikan halus yang terus mengingatkan bahwa ada yang tidak beres. Kayla melangkah perlahan. Tanah di sekitar makam terlihat keras, tidak gembur. Tidak ada bekas cangkul yang tersisa seperti kuburan lain di kampung itu. Kayla berlutut dan menyentuh permukaannya dengan ujung jari. Dingin dan padat. Terlalu padat untuk sesuatu yang pernah digali. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia teringat pemakaman ayahnya dulu. Tanahnya lembek berhari-hari. Bekas galian masih terlihat jelas bahkan setelah berminggu-minggu. Makam Afan tidak seperti itu. Terlalu rapi, terlalu kering. Kayla bangkit dan menatap nisan itu lebih dekat. Tulisan nama Afan terlihat dicat tergesa. Hurufnya tidak rata, tanggalnya pun tidak ditulis lengkap, hanya hari dan bulan, tanpa tahun. Kayla menarik nafas panjang. Siang itu, ia memberanikan diri bertanya pada salah satu tetangga yang kebetulan lewat. Ia bertanya kapan tepatnya pemakaman Afan dilakukan. Tetangga itu terdiam sejenak, wajahnya berubah, matanya beralih ke arah rumah Bayu, lalu kembali menatap Kayla. Ia menjawab singkat dan terbata. Katanya ia tidak sempat hadir karena ada urusan. Nada suaranya tidak meyakinkan. Kayla mengangguk, namun kegelisahannya semakin menebal. Malamnya ia kembali ke makam itu sendirian. Lampu rumah sengaja ia matikan agar Bayu tidak menyadari. Dengan bantuan cahaya senter kecil dari ponselnya, Kayla memperhatikan tanah di sekeliling nisan lebih saksama. Tidak ada satupun bau tanah basah. Tidak ada tanda kehidupan yang pernah terkubur di sana. Tangannya gemetar. Kayla menutup mulutnya sendiri agar napasnya tidak terdengar terlalu keras. Ia tidak berani melakukan apapun lebih jauh. Hanya berdiri di sana cukup lama, menatap makam itu seperti sedang menatap sesuatu yang berusaha bersembunyi di balik diam. Saat kembali ke kamar, Kayla tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya perasaan orang yang terlalu lama menyimpan duka. Namun jauh di dalam hatinya, Kayla tahu, tanah itu tidak pernah menerima siapapun. Dan kebenaran yang terkubur bukan berada di bawah nisan, melainkan di tempat lain yang selama ini sengaja diabaikan. Kandang ayam itu berdiri di sudut paling belakang halaman, hampir menyatu dengan semak liar dan pohon pisang yang tumbuh tanpa arah. Kayla ingat betul bangunan itu, tempat ibunya dulu memelihara ayam kampung sebelum sakit dan akhirnya meninggal. Sejak saat itu, kandang itu dibiarkan begitu saja, perlahan dilupakan oleh semua orang. Kecuali hari ini. Kayla berdiri beberapa meter dari sana, memperhatikannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Atap sengnya miring, dinding bambunya sebagian lapuk, pintu kayunya tertutup rapat dengan gembok berkarat. Tidak ada ayam, tidak ada aktivitas, namun ada sesuatu yang terasa hidup di sekitarnya. Bau busuk samar tercium di udara. Kayla mengernyit. Bau itu bukan bau bangkai ayam. Ia pernah mengenal bau itu sejak kecil. Bau ini berbeda, lebih pekat, lebih menusuk. Seperti bau lembab yang bercampur sesuatu yang membusuk perlahan. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti lagi. Pintu kandang itu digembok dari luar. Kayla menelan ludah. Ingatannya kembali pada masa kecil, ketika ibunya selalu melarang siapapun bermain terlalu dekat dengan kandang itu saat malam. Katanya, tempat itu mudah menjadi sarang hewan liar. Kayla tidak pernah benar-benar memikirkannya lagi, sampai hari ini. Saat ia sedang berdiri ragu, Bayu muncul dari belakang rumah. Langkahnya cepat, suaranya sedikit meninggi ketika melihat Kayla berdiri di dekat kandang. Ia berkata agar Kayla tidak mendekat. Katanya kandang itu sudah lama tidak dipakai dan berbahaya, banyak paku karatan. Banyak tikus, nada bicaranya terdengar tergesa. Kayla mengangguk pelan dan menjauh. Namun matanya masih tertuju ke pintu kandang. Bayu berdiri di antara Kayla dan bangunan itu, seolah tanpa sadar sedang melindungi sesuatu. Sejak hari itu, Kayla mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bayu sering ke belakang rumah tanpa alasan jelas. Kadang membawa makanan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Kadang menghilang cukup lama. Setiap kali Kayla bertanya,
Bayu selalu menjawab singkat, lalu mengalihkan pembicaraan. Malam hari, Kayla beberapa kali terbangun oleh suara samar, seperti sesuatu yang bergeser, seperti gesekan pelan yang tidak berasal dari angin. Saat ia membuka jendela kamar, suara itu hilang begitu saja. Hanya bau itu yang tersisa. Kayla mulai mengunci pintu kamarnya setiap malam. Ia tidur dengan lampu menyala. Dadanya terasa sesak setiap kali memikirkan kandang ayam itu. Ada dorongan kuat untuk mendekat, namun ada juga rasa takut yang menahannya. Suatu sore, saat Bayu pergi entah kemana, Kayla berdiri lagi di depan kandang itu. Gemboknya masih terkunci. Namun kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Bekas goresan di tanah. Bukan bekas ayam, bukan bekas hewan kecil. Bekas yang terlihat seperti tarikan sesuatu yang berat. Kayla mundur satu langkah, napasnya memburu. Ia tidak tahu apa yang sedang ia hadapi. Yang ia tahu, kandang ayam itu bukan sekedar bangunan tua. Ia adalah pintu menuju kebenaran yang selama ini disembunyikan dengan paksa. Hujan turun sejak sore tanpa jeda. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Angin membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau tidak sedap dari belakang rumah. Kayla duduk sendirian di ruang tamu, memandangi pintu yang tertutup rapat. Bayu belum pulang. Rumah terasa terlalu sunyi. Lampu berkedip sesekali. Kayla mencoba membaca, namun huruf-huruf di halaman buku tidak masuk ke kepalanya. Pikirannya terus melayang ke satu tempat. Kandang ayam itu. Sejak sore tadi, perasaan tidak enak di dadanya semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang memanggil tanpa suara. Petir menyambar. Suaranya menggetarkan dinding rumah. Di sela gemuruh hujan, Kayla mendengar sesuatu. Bukan suara air, bukan angin. Suara itu pelan, terputus-putus, seperti rintihan yang ditahan. Kayla menegakkan tubuhnya, menahan napas. Ia memiringkan kepala, berusaha memastikan bahwa telinganya tidak salah menangkap bunyi. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Kayla berdiri perlahan. Jantungnya berdetak begitu keras, sampai terasa di telinga. Ia melangkah ke arah pintu belakang dengan langkah ragu. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Ia membuka sedikit, membiarkan angin dan hujan menyentuh wajahnya. Suara itu berasal dari arah kandang ayam. Kayla melangkah keluar. Hujan langsung membasahi rambut dan bajunya. Namun ia tidak peduli. Langkahnya cepat namun hati-hati. Setiap kilat yang menyambar menerangi halaman belakang sesaat, memperlihatkan bayangan pohon dan bangunan tua yang tampak semakin menyeramkan. Rintihan itu terdengar lagi. Kali ini lebih lemah, lebih dekat. Kayla berdiri di depan kandang ayam. Air hujan mengalir dari atap seng yang bocor. Gembok berkarat masih tergantung di pintu. Bau busuk menyengat lebih kuat dari sebelumnya. Kayla menutup hidungnya dengan tangan, menahan mual. Ia memanggil nama Bayu, berharap adiknya tiba-tiba muncul dan menjelaskan semuanya. Tidak ada jawaban, hanya hujan dan suara itu. Dengan tangan gemetar, Kayla menyentuh pintu kandang. Kayu itu dingin dan kasar. Dari dalam, terdengar suara gesekan pelan, seperti seseorang menggerakkan tubuh dengan sisa tenaga yang ada. Kayla mundur satu langkah. Air mata bercampur hujan mengalir di wajahnya. Ia ingin lari, ingin kembali ke rumah dan mengunci diri. Namun kakinya tidak bergerak. Ada sesuatu yang menahannya di sana. Dorongan yang lebih kuat dari rasa takut. Suara itu berubah menjadi bisikan lemah. Tidak jelas kata-katanya, namun cukup untuk membuat darah Kayla berdesir. Ia tahu suara itu bukan suara hewan. Ia tahu suara itu adalah suara manusia. Hujan semakin deras. Petir kembali menyambar. Dalam kilatan cahaya singkat itu, Kayla melihat bayangan bergerak di balik celah dinding bambu kandang. Bayangan yang terlalu besar untuk seekor ayam. Kayla menutup mulutnya agar teriakannya tidak pecah. Di tengah hujan dan ketakutan yang menekan dadanya, Kayla menyadari satu hal yang membuat lututnya hampir tak sanggup menopang tubuhnya. Ia tidak sendirian di rumah itu. Dan siapapun yang berada di dalam kandang ayam itu
telah menunggu sangat lama untuk ditemukan. Tangan Kayla bergetar hebat saat menyentuh gembok berkarat itu. Air hujan membuat logamnya licin. Ia menarik nafas pendek berulang kali, mencoba menenangkan detak jantungnya yang terasa seperti akan meledak. Suara rintihan dari dalam kandang terdengar semakin lemah, seolah setiap detik yang berlalu adalah perjuangan terakhir. Kayla memandang sekeliling halaman. Sepi, Bayu belum pulang. Tidak ada siapapun yang bisa ia mintai bantuan. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan, Kayla mengambil batu besar yang tergeletak di dekat kaki kandang. Sekali pukul, gembok itu tidak bergerak. Pukulan kedua membuat tangannya nyeri. Pukulan ketiga terdengar bunyi logam retak. Gembok itu terlepas. Kayla mendorong pintu kandang perlahan. Engselnya berderit panjang, memecah suara hujan. Bau busuk langsung menyerbu, membuat perutnya bergejolak. Ruangan di dalam gelap, hanya diterangi kilat sesekali dari luar. "Halo?" Suara Kayla hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya nafas berat yang tersengal. Saat kilat menyambar lagi, cahaya singkat itu memperlihatkan sosok di sudut kandang. Tubuh kurus terbaring di atas lantai tanah yang basah. Kakinya terikat rantai. Tangannya gemetar mencoba bergerak, namun tidak sanggup menopang berat badan sendiri. Kayla melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti sedang berjalan menuju mimpi buruk yang tidak ingin ia akui. Saat cahaya kembali menyambar, wajah itu terlihat lebih jelas. Kayla berhenti bernafas. Wajah itu pucat, penuh luka, dengan janggut dan rambut yang tidak terurus. Namun di balik semua itu, Kayla mengenali garis wajah yang tidak mungkin salah. Mata yang setengah terbuka itu menatapnya dengan tatapan kosong, lalu perlahan berubah, seolah mencoba mengenali sesuatu yang sudah lama hilang. Bibir kering itu bergerak pelan, menyebut namanya. Kaki Kayla lemas. Ia jatuh berlutut di tanah yang basah. Air hujan dan air mata bercampur tanpa bisa dibedakan. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Dunia di sekelilingnya terasa runtuh dalam satu tarikan napas. Afan, suaminya yang ia tangisi selama 5 tahun. Suaminya yang ia makamkan dalam doa. Suaminya yang ia lepaskan dengan ikhlas, kini terbaring di hadapannya. Hidup, namun nyaris tidak tersisa. Kayla merangkak mendekat, menyentuh wajah Afan dengan tangan gemetar, seolah takut semua ini hanya ilusi. Kulit itu dingin, nyata. Afan berkedip perlahan. Air mata mengalir di sudut matanya. Ia mencoba berbicara, namun suaranya hanya keluar sebagai bisikan patah. Kayla memeluk tubuhnya yang kurus, merasakan tulang-tulang yang menonjol di balik pakaian kotor. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Hujan terus turun, membasahi mereka berdua, seolah langit ikut menyaksikan kebohongan yang akhirnya runtuh. Kayla ingin bertanya banyak hal, ingin berteriak, ingin tahu mengapa semua ini terjadi. Namun yang bisa ia lakukan hanya memeluk Afan erat-erat. Takut jika ia melepaskannya, semua ini akan menghilang. Di dalam kandang ayam tua itu, Kayla akhirnya memahami satu hal yang menghantam jauh lebih keras dari hujan dan petir. Orang yang ia cintai tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya disembunyikan. Kayla menarik tubuh Afan keluar dari kandang ayam dengan sisa tenaga yang ia punya. Hujan mulai reda, namun dingin justru semakin menusuk. Ia membungkus tubuh Afan dengan jaketnya sendiri, menuntunnya masuk ke rumah perlahan, seolah setiap langkah adalah perjuangan melawan waktu. Afan tidak banyak bicara, tubuhnya gemetar, napasnya pendek. Matanya sering kosong, seperti masih terperangkap di tempat gelap itu. Kayla membaringkannya di kamar belakang, kamar yang jarang dipakai sejak lama. Ia membersihkan luka-luka Afan sebisanya, menahan tangis,
setiap kali melihat bekas cambukan, memar menghitam, dan kulit yang robek di beberapa bagian. Baru setelah tubuh Afan sedikit tenang, suaranya keluar pelan. Ia mulai bercerita dengan kalimat terputus-putus. Hari itu, bertahun lalu, saat Kayla masih di Amerika, Bayu datang ke rumah dengan wajah penuh amarah. Ia meminta uang lebih banyak. Afan menolak. Ia mengatakan uang kiriman Kayla harus disimpan, tidak boleh dihamburkan. Kata-kata itu memicu kemarahan yang tidak terkendali. Bayu memukulnya. Awalnya hanya sekali, lalu berkali-kali. Afan diikat, diseret ke kandang ayam. Bayu menguncinya di sana, dengan janji akan melepaskannya setelah emosi reda. Namun hari itu tidak pernah datang. Keesokan harinya, Bayu kembali, membawa rantai, membawa gembok, membawa kebencian yang semakin tumbuh. Hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Afan hidup dari sisa makanan. Kadang hanya nasi basi, kadang hanya air. Setiap kali ia mencoba berteriak, Bayu memukulnya lebih keras. Setiap kali ia meronta, rantai itu menariknya kembali ke lantai. Afan berhenti menghitung hari. Ia hanya menunggu. Menunggu cahaya masuk dari celah bambu, menunggu hujan turun agar ia bisa meneguk air dari tanah. Menunggu sesuatu yang tidak pernah ia tahu apa namanya. Di luar kamar, langkah kaki terdengar mendekat ke arah rumah. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu. Kayla menahan napas. Tangannya refleks menggenggam tangan Afan lebih erat, seolah ingin memastikan ia benar-benar ada di sana. Beberapa detik terasa sangat panjang sebelum pintu terbuka. Bayu berdiri di ambang pintu. Wajahnya terkejut saat melihat Kayla duduk di samping ranjang. Matanya bergerak cepat menyapu ruangan, lalu berhenti pada sosok Afan yang berbaring lemah. Warna wajah Bayu langsung berubah. Rahangnya mengeras. Nafasnya terdengar berat. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Bayu tertawa kecil. Tawa yang terdengar kosong dan tidak pada tempatnya. Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Lalu bersandar santai di dinding, seolah tidak ada yang perlu dijelaskan. Kayla berdiri perlahan. Suaranya keluar datar, nyaris tanpa emosi. Ia menyebut nama Bayu sekali saja. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Hanya tatapan yang penuh luka. Bayu akhirnya bicara. Ia tidak meminta maaf. Ia tidak menyangkal. Ia justru mulai membuka ceritanya sendiri. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama memendam rahasia dan lelah berpura-pura. Bayu bercerita tentang pinjaman online yang awalnya hanya ingin ia coba-coba. Tentang uang cepat yang terasa mudah. Tentang bunga yang membengkak tanpa ia sadari. Tentang ancaman yang datang silih berganti. Ia mengaku panik. Ia mengaku terdesak. Lalu datang narkoba. Bayu mengatakan itu awalnya hanya pelarian. Untuk menenangkan pikiran. Untuk melupakan utang. Namun pelarian itu berubah menjadi jerat yang lebih dalam. Uang kiriman Kayla habis sedikit demi sedikit, bukan untuk kebutuhan rumah, melainkan untuk menutup lubang yang tidak pernah bisa ditutup. Saat Afan menegur dan meminta Bayu berhemat, Bayu merasa terancam. Ia takut Kayla tahu semuanya. Ia takut kehilangan sumber uang satu-satunya. Amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu, lalu meledak dalam bentuk kekerasan. Bayu menatap Afan dengan mata merah. Ia mengatakan bahwa mengurung Afan adalah satu-satunya cara agar semuanya tetap terkendali. Selama Afan hilang, tidak ada yang akan melapor, tidak ada yang akan membuka mulut. Ia membuat cerita kematian palsu agar semua orang percaya. Kayla mendengarkan semuanya tanpa menyelah. Setiap kata terasa seperti pisau yang menggores pelan. Bayu tidak menyadari bahwa setiap pengakuannya hanya semakin menenggelamkan dirinya sendiri.
Ia tidak sadar bahwa kebohongan yang ia bangun selama 5 tahun kini berdiri telanjang. Bayu melangkah mendekat, mencoba menyentuh Kayla. Kayla mundur 1 langkah. Tatapan matanya berubah dingin. Ia tidak melihat adik, ia melihat orang asing. Avan menggerakkan tubuhnya perlahan, mencoba duduk. Suaranya lemah, namun cukup jelas. Ia mengatakan bahwa semua ini harus dihentikan. Kata-kata itu membuat Bayu tersenyum sinis. Ia berkata bahwa tidak ada yang akan percaya, bahwa selama ini semua orang sudah menganggap Avan mati, bahwa Kayla tidak punya bukti apapun selain cerita. Kayla menatap Bayu lama. Di wajah adiknya itu, Kayla akhirnya melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ketakutan. Ketakutan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Dan di saat itulah, Kayla tahu, kebohongan ini tidak akan berakhir dengan damai. Kayla tidak langsung bergerak. Ia berdiri diam di antara Bayu dan Avan, seperti dinding tipis yang siap runtuh kapan saja. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan sesuatu yang sudah terlalu lama dipendam. Bayu kembali bicara, nadanya meninggi. Ia menuduh Kayla tidak pernah benar-benar peduli. Katanya, selama ini Kayla hanya sibuk dengan uang dan kesuksesan di negeri orang. Ia berkata semua ini tidak akan terjadi jika Kayla pulang lebih cepat. Kata-kata itu menusuk, namun Kayla tidak membalas. Ia melangkah maju 1 langkah, matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap rendah. Ia mengatakan bahwa setiap uang yang ia kirim adalah kepercayaan. Setiap doa yang ia panjatkan adalah harapan agar keluarganya aman. Ia mengingatkan Bayu bahwa ia tidak pernah memaksa siapapun untuk menanggung hidupnya. Bayu tertawa keras. Tawa itu terdengar pecah. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, menyebut semua pengorbanan Kayla sebagai kepura-puraan. Ia berkata bahwa ia hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi bagiannya. Kayla menahan napas. Ia lalu menyebut satu persatu hal yang Bayu lakukan. Makam palsu, utang yang ditutup dengan kebohongan, rantai di kaki Avan, luka di tubuh suaminya. Setiap kalimat keluar pelan, namun jelas. Tidak ada makian, tidak ada teriakan. Bayu berhenti bergerak. Untuk sesaat, wajahnya berubah. Matanya bergetar, bahunya turun sedikit. Seolah beban yang ia pikul akhirnya menghimpit tubuhnya sendiri. Namun perubahan itu tidak bertahan lama. Ia kembali mengeras, menolak runtuh. Ia melangkah mendekat, terlalu dekat. Kayla tidak mundur. Avan mengangkat kepalanya, mencoba bangkit meski tubuhnya belum sepenuhnya kuat. Suaranya masih lemah, namun tegas. Ia mengatakan bahwa Bayu tidak lagi punya kendali, bahwa kebenaran sudah keluar dari tempat ia dikubur. Bayu menoleh ke arah Avan dengan mata penuh kebencian. Ia mengatakan bahwa Avan seharusnya tidak pernah ditemukan. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa sadar bahwa ia telah mengakui segalanya. Kayla menatap Bayu lama. Untuk pertama kalinya sejak mereka kecil, Kayla melihat adiknya benar-benar sendirian. Tidak ada lagi cerita, tidak ada lagi sandaran. Hanya seseorang yang terjebak oleh perbuatannya sendiri. Kayla meraih ponselnya. Tangannya tidak lagi gemetar. Bayu menyadari apa yang akan terjadi, wajahnya berubah panik. Ia mendekat, mencoba meraih tangan Kayla. Ia memanggil Kayla dengan suara yang dulu sering ia gunakan saat meminta tolong. Kayla menarik tangannya. Di matanya tidak ada kebencian, hanya kelelahan yang sangat dalam. Suara panggilan keluar dari ponsel Kayla mengalir tenang, seolah keputusan itu sudah lama diambil bahkan sebelum kata-kata terucap. Di luar rumah, suara kendaraan terdengar mendekat, memecah malam yang terasa terlalu panjang. Lampu kendaraan berhenti tepat di depan rumah. Cahaya biru merah memantul di dinding yang kusam, membuat suasana malam itu terasa asing dan dingin. Kayla berdiri di ruang tengah tanpa bergerak. Ponselnya masih di tangan. Panggilan sudah berakhir, namun keputusan itu terasa masih menggantung di udara. Ketukan keras terdengar di pintu. Bayu mundur selangkah, nafasnya memburu. Wajahnya yang tadi penuh amarah, kini berubah pucat. Ia menoleh ke arah pintu, lalu kembali ke arah Kayla, seperti anak kecil yang terjebak tanpa jalan keluar.
Kayla melangkah maju dan membuka pintu. Beberapa petugas berdiri di luar. Mereka masuk dengan langkah cepat namun terukur. Kayla menjelaskan singkat, menunjuk ke arah kamar belakang. Tidak ada drama, tidak ada histeria. Semua terasa terlalu tenang untuk sesuatu yang begitu kejam. Saat petugas melihat Avan, suasana langsung berubah. Rantai di kaki Avan, luka-luka di tubuhnya, kondisi fisiknya yang jauh dari kata manusiawi. Tidak perlu penjelasan panjang, wajah para petugas mengeras. Mereka saling bertukar pandang, lalu bergerak cepat. Bayu mencoba bicara. Ia mengatakan semua ini salah paham. Ia mengatakan Avan sakit. Ia mengatakan ia hanya mencoba membantu. Kata-katanya tumpang tindih, kehilangan arah. Tidak ada yang mendengarkan. Saat Borgol mengunci pergelangan tangannya, Bayu berteriak. Ia memanggil nama Kayla berkali-kali. Suaranya pecah, bercampur antara marah dan takut. Ia mengatakan mereka keluarga. Ia mengatakan semua ini bisa dibicarakan. Kayla tidak menjawab. Ia berdiri memeluk dirinya sendiri, menatap lantai. Air mata mengalir tanpa suara. Bukan karena iba, melainkan karena hancur. Karena kenyataan bahwa orang yang pernah ia lindungi, kini berdiri di hadapannya sebagai pelaku. Bayu digiring keluar rumah. Tetangga mulai berkumpul. Bisik-bisik yang selama ini tertahan akhirnya pecah menjadi gumaman. Beberapa wajah tampak terkejut. Beberapa terlihat seperti akhirnya mengerti. Tidak ada sorak, tidak ada keributan, hanya keheningan panjang yang terasa berat. Di belakang rumah, makam palsu itu dibongkar. Tanah keras yang selama ini mencurigakan terbuka, memperlihatkan kekosongan di bawahnya. Tidak ada jenazah, tidak ada peti, hanya tanah kering yang menjadi saksi kebohongan bertahun-tahun. Kayla berdiri memandanginya lama. Malam itu, rumah yang selama ini menjadi tempat rahasia akhirnya dipenuhi cahaya. Cahaya yang tidak menghangatkan, namun menyingkap semuanya. Kebohongan tidak lagi punya tempat bersembunyi. Di dalam rumah, Avan dibaringkan di atas tandu. Petugas medis bersiap membawanya pergi. Kayla menggenggam tangan suaminya, menatap wajah yang masih penuh luka. Di luar, pintu kendaraan tertutup. Bayu duduk di dalamnya, menatap kosong ke depan, dibawa menjauh dari rumah yang pernah ia kuasai dengan kebohongan. Pagi datang dengan cahaya yang pucat. Tidak ada rasa lega. Tidak ada kemenangan. Hanya keheningan yang terasa lebih jujur dari hari-hari sebelumnya. Kayla duduk di bangku rumah sakit, menatap pintu ruang perawatan yang tertutup rapat. Avan berada di dalam. Tubuhnya mulai ditangani dokter. Luka-lukanya dibersihkan. Rantainya telah dilepas, namun bekasnya masih tertinggal di kulit dan di mata. Kayla menunggu tanpa suara. Jemarinya saling menggenggam, seolah dengan begitu ia bisa menahan semuanya agar tidak runtuh. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Polisi datang silih berganti, pertanyaan demi pertanyaan diajukan. Kayla menjawab dengan suara pelan. Avan memberikan kesaksian dengan jeda panjang di antara kalimatnya. Setiap detail yang terucap membuka kembali luka yang belum sempat mengering. Bayu ditahan. Kasusnya bergulir cepat karena bukti terlalu jelas untuk dibantah. Penyekapan, penganiayaan berat, penipuan, penggelapan harta, makam palsu. Tidak ada celah untuk berkelit. Tidak ada lagi cerita yang bisa dibangun. Saat vonis dibacakan, Kayla tidak hadir di ruang sidang. Ia memilih duduk di kamar Avan, memandikan suaminya yang masih sering gemetar setiap kali mendengar suara keras. Bayu dijatuhi hukuman penjara panjang. Pintu besi menutup di belakangnya, mengakhiri kebebasan yang selama ini ia rampas dari orang lain. Tidak ada air mata saat kabar itu sampai ke telinga Kayla. Yang ada hanya kelelahan. Rumah itu perlahan dibersihkan, kandang ayam dibongkar, makam palsu diratakan. Barang-barang yang tersisa ditata ulang. Meski sebagian besar harta telah lama hilang. Kayla tidak mencoba mengganti semuanya. Ia hanya ingin ruang yang tidak lagi menyimpan rahasia. Avan mulai bisa berjalan perlahan. Kadang ia terdiam lama menatap kosong. Kadang ia terbangun di malam hari dengan napas terengah. Kayla selalu ada di sampingnya. Meski ia tahu kehadirannya tidak bisa menghapus semua yang telah terjadi. Mereka tidak berbicara tentang masa depan. Belum. Yang mereka lakukan hanya menjalani hari demi hari. Dengan napas yang masih berat namun nyata. Dengan luka yang masih bernapas,
namun tidak lagi disembunyikan. Di suatu sore yang sunyi, Kayla duduk di teras rumah, memandangi langit yang mulai berubah warna. Tidak ada lagi kebohongan di tempat itu. Tidak ada lagi suara rintihan dari belakang rumah. Tidak ada lagi pintu yang harus dikunci karena takut. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa keadilan memang datang, tapi tidak pernah membawa kembali waktu yang hilang. Bahwa penjara telah menutup langkah Bayu, namun bekas perbuatannya akan selalu tertinggal di ingatan. Dan di rumah yang kini sunyi itu, Kayla dan Afan belajar hidup kembali, bukan sebagai orang yang utuh, melainkan sebagai dua jiwa yang selamat, dengan luka yang tidak akan hilang, namun tidak lagi sendirian. Gimana menurut kalian, sobat? Apakah hukuman penjara yang diterima Bayu sudah cukup setimpal dengan 5 tahun penderitaan yang dialami Afan? Dan luka batin yang harus ditanggung Kayla seumur hidupnya? Atau menurut kalian seharusnya ada hukuman yang lebih berat agar kejadian seperti ini tidak terulang dan menjadi pelajaran bagi siapapun yang mengkhianati keluarga sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang hari ini masih punya keluarga, masih punya orang-orang yang tulus mendoakan dalam diam, jangan tunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Kadang luka paling dalam datang bukan dari orang asing, tapi dari mereka yang paling kita percaya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini sekarang juga, karena setiap like dan subscribe dari kalian adalah doa agar kami terus bisa menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang menyentuh hati, membuka mata, dan memberi makna. Sampai jumpa di cerita kisah mengharukan berikutnya.